wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana ini kabar dengan teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, di sini izinkan saya untuk memaparkan mengenai Banten dan masyarakat pluralisme. Sebelumnya, kalian ada yang sudah tahu belum sih apa itu Banten dan masyarakat pluralisme? Nah, maka dari itu, ayo ikuti dan tonton videonya. Menurut sejarah Banten, di zaman purba adalah suatu tempat yang dialami oleh suatu kelompok orang yang menganut animisme. Orang-orang itu adalah yang kita kenal saat ini dengan sebutan suku Baduy, yang menetap di Kelurahan Kanekes, Kecamatan Dwi Daman, Kabupaten Lebak, yang sampai akhir hayatnya tetap setia menjaga tanah nenek moyangnya. Provinsi Banten memang dinyatakan sebagai salah satu provinsi, di mana salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan antar umat beragama yang ini terbukti dari dianugerahkannya provinsi ini oleh amal bakti dan Kementerian Agama. Bahwa pada subbab inilah akan membahas mengenai Banten dan masyarakat pluralisme. Nah, di mana ada pengertian pluralisme? Pengertian pluralisme berasal dari dua kata, yang pertama plural dan yang kedua isme, di mana plural yang berarti jamak atau banyak, sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyaknya substansi. Salah satu sisi problematis dari keragaman tersebut adalah adanya potensi, di mana potensi konflik. Tentu ini terasa aneh karena ajaran agama manapun selalu menekankan pada kesamaan dan kesetaraan manusia. Hal ini merupakan visi perennial semua agama, semua umat beragama yang memiliki kewajiban mengimplementasikan ajaran dasar agama-agama itu, yang dimana di dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai pluralitas termasuk bidang pendidikan akan memperkuat suatu proses integrasi sosial, etnis dan anak-anak berbeda. Islam dalam hal ini sebagai kelompok mayoritas dianggap penduduk 90% Indonesia memiliki peranan strategis dalam pembinaan generasi mudanya, dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial. Umat Islam memiliki tanggung jawab terdepan dalam membina dan memperjuangkan integrasi sosial secara konseptual teoritis. Ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keragaman dan toleransi terhadap pluralitas. Sebagai wahyu yang diturunkan bagi manusia, Islam telah menjadikan doktrin menyejarah dalam pluralitas. Adapun pengertian pluralisme. Pengertian pluralisme agama secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama, dan bahasa Arab kata adiniyah, dan dalam bahasa Inggris religius atau pluralis. Oleh karena istilah pluralisme berasal dari bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus merujuk pada kamus bahasa Inggris tersebut. Pluralisme adalah sebuah asumsi yang meletakkan kebenaran agama sebagai kebenaran yang relatif, yang meletakkan agama-agama pada posisi setara. Apapun jenis agama itu, pluralisme agama meyakini bahwa semua agama adalah jalan yang sah menuju Tuhan yang sama, atau paham ini menyatakan bahwa agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak, sehingga karena kerelatifannya, maka seluruh agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya yang lebih benar dari agama lain untuk meyakini bahwa agama yang benar. Realitas itu menunjukkan dan terbatas jika ada dua hal yang ada di dunia ini yang sama, persis kembar atau identik. Sama halnya dengan keyakinan dengan agama yang dianut oleh manusia. Agama merupakan hal yang paling prinsip bagi kehidupan manusia, sehingga banyaknya agama dahala banyak manusia. Itu sendiri akan tetapi jika agama ini dilembagakan dalam bentuk komunitas, itu tidak akan sebanyak manusia yang ada. Adapun sejarah pluralisme, di mana sejarah pluralisme agama ini diyakini oleh beberapa teolog atau pluralis telah berkembang sejak kelahiran agama Hindu
Buddha sekitar 2500 SM, diikuti bangkitnya agama Buddha sekitar 500 SM, dan berikutnya pada masa kekuasaan Kesultanan Islam pada abad ke-8 SM, George Smith mulai menanamkan pengaruhnya di India. Ketika para penganut agama melarikan diri dari tanah kelahirannya untuk mencari perlindungan, kemudian pada zaman Imperium Romawi kuno mengakui adanya banyaknya Tuhan. Memandang agama tradisional Roma sebagai salah satu pilar agama bagi negara Republik Roma. Mereka menilai bahasa kebijakan Romawi sebagai faktor bagi imperium yang multi etnis tersebut. Sebagai bangsa yang mengakui akan adanya banyak Tuhan, bangsa Romawi tidak keberatan jika bangsa-bangsa yang ditakutinya terus melanjutkan penyembahan Tuhan-Tuhan mereka sejauh mereka mau mengakui Tuhan bangsa Romawi. Ketidakpatuhan dalam menunjukkan pengakuan mereka pada Tuhan-Tuhan Romawi bisa dianggap sebagai suatu kebangkangan terhadap kekuasaan Romawi atau Romawi dan dipandang sebagai pemberontakan politik terhadap penguasaan Romawi. Namun masih ada yang menolak, khususnya Yahudi dan Kristen. Bagi penguasa Romawi memandang hal itu sebagai bentuk pembangkangan sehingga menimbulkan berbagai konflik. Pluralisme yang dimaksud pada abad-abad tersebut bukan sebagai suatu kerangka pemikiran pluralisme yang secara utuh memiliki konsep teologis, metodologis, dan filosofis, tetapi lebih kepada norma dan keyakinannya yang bersifat praktis. Pluralisme sebagai kerangka berpikir yang utuh, metodologis, teologis, dan filosofis baru pada abad ke-18 oleh para teolog-teolog Kristen dan Katolik Eropa. Diyakini oleh para teolog pluralisme lahir setiap abad 17 Masehi di Eropa dengan diadakannya perjanjian Westphal 1648, yang mana perjanjian tersebut adapun faktor pendukung pluralisme agama menurut ahli Islam. Secara historik, perjumpaan Islam dianggap agama-agama lain sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW. Islam lahir pada masa agama Yahudi dan Nasrani, oleh karenanya dalam membentuk tatanan sosial di Madinah, Nabi tidak pernah meninggalkan kedua kelompok ini. Justru beliau mengakomodir kepentingan kaum Yahudi dan Nasrani tersebut dan kemudian mengajak mereka dalam kerjasama dan hidup berdampingan secara harmonis. Dalam sejarah, langkah Nabi ini dikenal hingga saat ini sebagai pelaksanaan dari Piagam Madinah. Kesatuan transenden agama-agama adalah salah satu teori besar dalam wacana pluralisme agama. Tokoh agamanya adalah P.T. Joshua, seorang cendekiawan berkebangsaan Jerman yang oleh Sayyid Nasir dianggap sebagai orang yang paling otoritatif dalam masalah ini dengan teorinya itu Joshua, yang kelahiran bahasa Swiss 18 Juni 1907 di perkembangan bahwa kelihatan bahwa tatanan luarnya agama berbeda-beda. Hakikatnya semua agama adalah sama. Dengan kata lain, kesatuan agama-agama itu terjadi pada level Nation yang telah terganti nama Muhammad Isa meninjaukan ia menjadi Muslim dengan sungguh-sungguh mencari temu agama-agama itu dengan membawa konsep ekstorik dan esotrik. Sebagaimana perkataan Sheshan yang mana pernah dikutip oleh Hashim bin bila tidak ada kesamaan pada agama-agama, kita tidak akan menyebutnya dengan nama yang sama. Agama bila tidak ada perbedaan di antaranya, kita pun tidak akan menyebutnya dengan kita menyebut agama-agama. Menurut Sheshan, kesamaan antara agama-agama itu terletak pada sisi ekstorik. Hakikat dan letak perbedaannya terletak pada aspek ekstorik, bentuk luar, syariat hingga pemahaman manusia akal. Keanekaragaman agama hanya dilihat dari sisi ekstorisnya. Untuk barang tentu yang didapati hanyalah perbedaan belaka, karena sudah sangat jelas bahwa penerapan syariat agama berbeda. Tetapi yang jelas, pluralisme muncul sebagai lawan dari pluralisme agama disertai dengan manifestasinya. Adapun pluralisme di Provinsi Banten. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten
warahmatullahi wabarakatuh.